Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Subchandra dengan nomor NPM 202200023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen kita, Bapak Kuswono. Yang pertanyaan nanti akan muncul di video ini. Oke, langsung saja yang pertama. Oke, ada beberapa pendapat dari para ahli. Salah satunya adalah Bapak Profesor Dr. Kunto Wijoyo. Kita akan bahas dahulu pengertian sejarah secara positif. Sejarah secara positif menurut Bapak Kunto Wijoyo, yaitu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, tentang waktu, dan tentang makna di dalam peristiwa yang telah terjadi, dan ilmu yang memiliki kajian tertentu dan memiliki tujuan khusus atau tertentu. Yang kedua yaitu sejarah secara negatif. Menurut Bapak Kunto Wijoyo, sejarah bukanlah mitos, bukanlah sastra, bukanlah ilmu alam maupun filsafat. Hal ini dikarenakan sejarah memiliki diakronis atau waktu, empiris atau sudah terjadi atau kenyataan, maupun ideografis yaitu memiliki unsur sedetail mungkin, baik maupun sinkronis atau keruangan maupun diakronis atau waktu. Pertanyaan yang kedua yaitu kegunaan sejarah itu ada 4 macam. Kita sebutkan satu persatu dahulu. Yang pertama yaitu rekreatif. Sejarah memberikan manfaat untuk sarana hiburan. Artinya, dengan kita membaca, memahami, dan mempelajari sejarah, seolah-olah pembaca akan dibawa berpetualang menembus dimensi waktu dan ruang. Oke, yang kedua yaitu inspiratif. Sejarah memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Dalam hal ini, karya sejarah dapat menginspirasi bagi pembacanya atau yang mempelajarinya. Yang ketiga yaitu instruktif. Bermaksud memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan atau pengajaran. Tentu misalkan pengetahuan tentang taktik perang. Yang terakhir yaitu edukatif, berguna untuk mendapatkan kearifan masa lalu untuk melangkah ke masa depan. Sejarah dapat memberikan pelajaran kehidupan bagi manusia zaman sekarang untuk dapat belajar dari peristiwa kegagalan di masa lampau supaya agar tidak keulang lagi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di masa sekarang. Penyebab sejarah tidak diminati oleh generasi milenial maupun generasi Z menurut saya yaitu, walaupun ini salah kaprah, tapi ini juga sudah rahasia umum, yaitu sejarah hanya sebatas pelajaran menghafal tanggal dan nama belaka. Materinya pun terlalu banyak diajarkan. Itulah yang membuat para generasi milenial tidak menyukai sejarah. Walaupun beredarnya film-film dokumenter maupun film-film sejarah di YouTube maupun di internet, seharusnya bisa membantu siswa untuk belajar dari sebuah peristiwa dan tokoh pahlawan. Tapi lagi-lagi pembelajaran sejarah selalu terpaku pada kurikulum yang kaku, diulang-ulang dari SD, SMP, sampai SMA, dan tolak ukurnya pun hafalan lagi. Padahal esensi dari belajar sejarah tidak lain adalah menggali nilai-nilai dalam peristiwa sejarah atau belajar bagaimana tokoh sejarah menghadapi hidup dan membuat sejarah. Sejarah sebetulnya kaya dengan referensi kehidupan, namun cara pandangnya yang penuh hafalan terus menjauhkan sejarah dari generasi muda Indonesia. Sejarah seharusnya bisa menanamkan semangat juang anak-anak untuk berjuang meraih impiannya. Dan sebagian masyarakat masih menganggap sejarah sebagai pelajaran masa purba, pelajaran kuno, dan pelajaran masa silam. Solusinya yaitu balik lagi kepada diri kita sendiri, balik lagi kepada masyarakatnya itu sendiri. Mereka itu niat atau tidak untuk mempelajari sejarahnya itu sendiri.
Kalau mereka sudah niat tapi masih ada keraguan, yang kita lakukan yaitu yang pertama yaitu mengubah stigma dahulu sejarah. Mengubah stigma sejarah bahwasannya sejarah itu ya salah kaprah kalau hanya sejarah cuman hanya ngapalin tanggal, ngapalin nama doang. Tidak. Yang kedua yaitu menyadarkan masyarakat bahwasanya belajar sejarah itu penting. Tanpa belajar sejarah bangsa kita tidak mengenali bangsa kita sendiri. Dan terima kasih sudah menonton. Saya harap kalian semua menikmati video saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.